مفتاح الجنة لا إله إلا الله. Berikutnya yang kedua jamaah. Nah ini adab kita terhadap orang yang al-muhtadur tadi ya, orang yang man hadaruhu al-maut, yaitu mentalkin lafaz la ilaha illallah ya. Kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan. Apa makna la ilaha illallah yang paling benar sesuai Ahlus Sunnah wal Jamaah apa Pak? Jamaah. Terjemahan yang paling tepat untuk la ilaha illallah berdasarkan tafsir yang disebutkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Misalnya di dalam kitab Safinah itu ada, Kasifatus Saja itu ada itu. Yaitu tiada Tuhan yang berhak untuk disembah berdasarkan dengan kebenaran kecuali hanya Allah. Nah, ini terjemahan yang lebih tepat seperti itu. Saya ulangi, tiada Tuhan yang berhak untuk disembah berlandaskan dengan kebenaran. Saya ulangi, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah ya, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah berdasarkan atau berlandaskan berlandaskan dengan kebenaran, illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya Allah. Karena kalau terjemahannya begini Pak, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau terjemahannya kayak gitu, berarti itu seolah-olah ingin mengatakan setiap orang yang mengaku punya Tuhan itu Allah. Tidak ada Tuhan kecuali itu Allah. Tuhannya orang Islam Allah, Tuhannya orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, mereka nanti bilangnya itu Allah, itu Allah. Padahal mereka nggak menyembah Allah. Nah, maka terjemahan tiada Tuhan selain Allah itu kurang tepat itu. Ya, kurang apa? Kurang tepat. Ya. Kita tidak menyalahkan 100% ya, tapi kurang tepat secara tafsiran para ulama kita. Yang lebih tepat, yang lebih benar adalah tiada Tuhan yang berhak untuk disembah berdasarkan kebenaran kecuali hanya Allah. Panjang ya terjemahannya, panjang. Karena la ilaha ma'budun bihaqqin, begitu. La ilaha ma'budun bihaqqin illallah, begitu yang ditafsirkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalimat la ilaha illallah ini disebutkan oleh pengarang kitab At-Takrirat As-Sadidah, yaitu Syekh Hasan bin Ahmad Al-Kaf hafizahullah taala. Beliau mengatakan an yulaqqona la ilaha illallah birifqin wala yulahu alaihi. Apa maknanya? Orang yang muhtador itu hendaknya ditalkin kalimat la ilaha illallah, tapi birifqin, dengan suara yang lembut. Rifqin itu apa? Lembut ya. Ada yang namanya rifqi ya. Rifqi itu berarti orangnya lembut ya, santun dengan lembut ya. Bahkan para ulama menyatakan wala yulahu alaihi, sebaiknya jangan yulahu itu jangan diulang-ulang Pak. Jadi jangan begini. Nah, misalnya, ayo Mbah baca Mbah la ilaha illallah. Ulangi lagi Mbah, la ilaha illallah. Ulangi lagi, jangan Pak. Cukup satu kali saja. Itu sudah sempurna itu kalimat la ilaha illallah. Jadi tidak harus berkali-kali jemaah. Tidak harus berkali-kali. Kecuali kalau memang mohon maaf, misalnya hari ini ternyata belum datang ajalnya ya, besok ditalkin lagi. Ya. Sekali saja, jangan berkali-kali. Artinya jangan memberatkan orang yang sakaratul maut, orang yang sedang sakit atau orang yang enggak sadarkan diri itu. Cukup satu kali saja. Dan di sini disebutkan
hendaknya yang mentalkin itu wal afdalu talqinu ghairil waris. Sebaiknya jamaah yang mentalkin jangan ahli warisnya, jangan istrinya atau suaminya, jangan anak-anaknya. Pokoknya jangan ahli waris, jangan keluarga. Jadi orang lain Pak kalau bisa. Ya, kalau bisa siapa? Orang lain. Minta tolong gurunya, ustadznya, kiainya, atau minta tolong temannya, atau minta tolong tetangganya dan sebagainya. Ya, ini al-afdal ya, al-afdal utamanya. Namun kalau tidak bisa, maka ya keluarga, ya keluarganya sendiri yang mentalkin. Artinya nanti kalau ada yang bertanya mana yang utama Pak Ustadz? Mana yang paling utama? Yang mentalkin itu keluarga atau selain keluarga? Nah, maka jawabannya dalam mazhab Syafi'i lebih utama yang mentalkin adalah selain keluarganya, orang lain ya, selain keluarganya ya. Tapi kalau tidak bisa boleh keluarganya ditalkin ya, la ilaha illallah. Ingat tadi ya, tidak boleh atau tidak dianjurkan untuk apa tadi diulang-ulang terus, jangan. Ayo Mbak, malah diajak tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, itu malah memberatkan dia. Cukup sekali saja Pak, karena yang penting dalam hatinya itu tertanam kalimat la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah, maka dia insyaallah dakhalal jannah, masuk surga. Ya, insyaallah masuk surga gitu. Jadi tolong yang keluarganya sakit atau yang menjelang tadi ya sakratul maut, untuk ditalkin kalimat la ilaha illallah. Tapi sekali saja, artinya tidak boleh ditakrir, tidak boleh di ilhah. Ilhah itu tadi ya, wala yulahu alaih, wala yulaha alaih. Jangan diulang-ulang berkali-kali seperti kita tahlilan la ilaha illallah, jangan. Cukup sekali ya saja ya. Kecuali kalau tadi ya hari berikutnya talkin lagi boleh, hari berikutnya ditalkin lagi boleh ya. Jadi ini kalimat yang luar biasa ya. La ilaha illallah itu miftahul jannah ya. Kan ada lagunya ya. miftahul jannah, la Sebutkan seperti itu ya. Miftahul jannah, kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Bahkan Nabi menganjurkan untuk sering-sering memperbaharui iman kita dengan sering baca kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah dan seterusnya, sering dibaca ya. Dan diresapi maknanya ya, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah berdasarkan dengan kebenaran kecuali hanya Allah. Tapi kalau mau sempurna lagi Pak, ketika Anda bilang illallah ya, kecuali hanya Allah, itu Anda langsung membayangkan sifat 20 itu. Itu mantap itu tauhidnya. Karena kalau ada orang bilang la ilaha illallah, tapi di hatinya meyakini Allah di langit, Allah di atas aras, itu tidak sempurna ya. Makanya tauhid itu penting ya, ilmu tauhid itu penting. Ketika mengucapkan la ilaha illallah, Anda harus hadirkan itu makna-makna 20 sifat wajib bagi Allah itu, yang wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu binafsihi, sampai seterusnya sampai 20. Kita belum bahas itu ya, belum ya, kajian tauhid belum sampai detail makna 20 sifat wajib. Insyaallah nanti kita bahas.